Informasi terkait varian Omikron yang dinilai lebih berbahaya dibanding varian lain terbukti tidak benar. Hal ini diungkapkan oleh Satgas COVID-19 Sumsel Prof. Yuwono. Menurutnya, Omikron sepenuhnya hanya menginfeksi pasien dengan kondisi imun defisiensi atau imunitas rendah hingga 70%. Omikron juga masih bisa dicegah oleh vaksin. Meskipun Omikron memiliki mutasi yang lebih banyak dibanding varian lain, namun hingga saat ini belum terbukti apakah Omikron termasuk varian of concern atau yang menyebabkan masalah di luar seperti varian Delta atau varian of interest, atau hanya jadi masalah di laboratorium. Berbahaya ketimbang Delta. Jadi ini hanya dibesar-besarkan, itu satu. Yang kedua, Omikron itu clear mengenai pasien dengan kondisi imunodefisiensi, imunitasnya turun banget. Maka Omikron itu lebih dari 70% di awal dikatakan itu kena orang HIV. Jadi kalau pada orang ini enggak jadi bahaya. Bahaya. Yang ketiga, Omikron pun masih bisa di cover oleh vaksin. Jadi kalau ada info yang menghebohkan tuh, dan yang keempat kita punya bukti nih. Buktinya pada akhir tahun ini pemerintah nggak jadi dong PPKM 3. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah optimis dengan cakupan vaksinasi sekarang, dan kemudian pemerintah tepat langkahnya. Cuman yang diketatkan adalah pintu masuk dari luar negeri. Kalau di dalam negeri sendiri sih that's okay, no problem. Jadi jangan cemas dengan kabar yang memang Omikron ini punya mutasi yang lebih banyak tapi belum terbukti. Bahkan ada pertanyaan apakah dia varian of concern atau varian of interest. Varian of concern artinya jadi masalah seperti Delta. Kalau varian of interest itu hanya jadi masalah di laboratorium. Ini Omikron belum ditentukan. Mana? Sebelumnya beredar informasi Indonesia menemukan 4 kasus varian Omikron yang merupakan hasil pemeriksaan sampel di Laboratorium Pharmalab Cikarang Barat, Bekasi. Namun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membantah tegas kabar ditemukannya 4 kasus varian Omikron tersebut. Irawan, Paul TV.